Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke mata kuliah Bahasa Indonesia. Kali ini kita akan mempelajari tentang ulasan buku. Pada dasarnya, buku terbagi menjadi dua, yaitu buku ajar dan buku referensi. Contoh dari buku ajar itu ada LKS, buku paket, dan lain sebagainya. Dan contoh dari buku referensi yaitu buku untuk referensi penulisan karya ilmiah. Hal-hal yang terkait dengan ulasan buku. Ulasan itu tidak harus dibuat terhadap buku, tapi juga dibuat untuk karya-karya yang lain seperti artikel, karya sastra, seperti cerpen, novel, drama, dan puisi, serta karya seni seperti seni musik, tari, lukisan, pertunjukan, dan film. Ulasan dapat dibuat terhadap sebuah peristiwa, misalnya olahraga atau kegiatan sosial lainnya. Ulasan merupakan teks yang berfungsi untuk menimbang, menilai, dan mengajukan kritik terhadap karya atau peristiwa yang diulas tersebut. Tapi kali ini kita akan fokus membahas tentang ulasan buku. Ulasan buku atau review juga sering disebut resensi buku atau timbangan buku, yaitu teks yang berisi tentang kritikan terhadap buku. Di lingkungan akademik, buku sering diulas untuk mengetahui keunggulan dan kelemahannya. Menuliskan teks ulasan buku tidak sekedar menguraikan isi buku saja, tapi Anda harus menjelaskan bagaimana buku tersebut dapat memenuhi tujuan dan fungsinya. Ulasan buku dalam sebuah genre ada mendeskripsikan dan mengevaluasi. Mendeskripsikan di sini menguraikan isi buku, sedangkan mengevaluasi tujuan, struktur buku, gaya penulisannya, serta membandingkan dengan buku yang sejenis. Struktur teks ulasan buku ada 5. Yang pertama identitas, yang kedua orientasi, yang ketiga tafsiran isi, keempat evaluasi, dan yang kelima rangkuman evaluasi. Pertama, identitas. Identitas merupakan bagian awal teks ulasan yang berisi informasi penting tentang buku. Judul, penulis, penerbit, tahun penerbitan, hak cipta, jumlah halaman, bahasa apa yang digunakan, dan warna sampul buku terletak pada struktur identitas pada ulasan buku. Genre mikro yang digunakan yaitu deskripsi. Kedua, orientasi. Orientasi identik dengan pengantar kepada seluruh ulasan. Fungsi orientasi yang pertama, menyampaikan informasi tentang buku apa yang diulas dalam hal jenis dan aliran ilmu yang disajikan, siapa dan siapa pembaca yang dituju. Yang kedua, memposisikan buku yang diulas. Ketiga, menyatakan pendapat pengulas tentang buku itu. Tafsiran isi. Tafsiran isi di sini memuat penceritaan ulang tentang hal yang dilakukan oleh penulis saat ia menulis buku itu. Kemudian, isi atau ringkasan buku yang diulas sebagai hasil pembacaan oleh pengulas terhadap buku itu. Dan yang terakhir, berisi tentang perbandingan isi buku yang diulas dengan buku-buku lain yang sejenis. Pada tahapan ini, isi buku itu diuraikan bab demi bab. Jadi, dalam mengulas buku, kita juga harus punya referensi buku-buku lain yang sejenis, agar kita bisa membandingkannya. Selanjutnya, struktur berikutnya yaitu evaluasi. Evaluasi berfungsi menilai karya yang diulas, merupakan bagian inti dari teks ulasan, karena pada tahapan ini pengulas dituntut untuk memberikan penilaian analitis, objektif, dan kritis. Apa sih aspek-aspek yang dinilai dalam ulasan buku?
ada 6. Yang pertama isi buku, kedua tata organisasi letak buku, yang ketiga gaya penulisan, 4 tata bahasa, dan yang pasti nomor 5 dan 6 kelebihan dan kekurangan. Struktur yang terakhir yaitu rangkuman evaluasi. Rangkuman evaluasi berisi simpulan dan saran atas ulasan buku yang dibuat. Genre yang digunakan yaitu deskripsi dan eksposisi. Prinsip membuat teks ulasan buku. Ada 3 prinsip utama dalam membuat teks ulasan buku. Yang pertama jujur, kita harus jujur sebagai pengulas. Kemudian objektif, tidak memihak penulis. Dan yang ketiga terbuka. Langkah-langkah membuat ulasan buku. Yang pertama mencari buku yang diulas, itu sudah pasti. Jadi cari buku yang sesuai minat kita. Seperti itu. Yang kedua, membaca secara kritis. Kita harus membaca semua bagian serta membuat catatan-catatan penting dalam buku tersebut. Kemudian, membuat ringkasan. Kita ringkas bukunya. Selanjutnya, menentukan kriteria penilaian. Kriteria dapat berupa kedalaman atau kualitas, bagaimana gaya bahasanya, pokok apa yang menjadi perhatian khusus dalam ulasan, seperti itu. Kemudian mencari buku pembanding dan referensi untuk rujukan. Seperti halnya tadi, paling penting kita juga harus mencari buku-buku sejenis. Kita harus mencari pembanding. Pembanding itu dapat juga dari buku penulis sebelumnya. Dan yang terakhir baru kita menulis ulasan buku. Oke, materi kali ini tentang ulasan buku saya kira sudah cukup. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.